Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Nindasari dengan NIM C1C021272. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Yang pertama, kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan itu ada paradigma transaksi syariah. Transaksi syariah ini berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah atau kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual. Paradigma dasar ini menekankan setiap aktivitas umat manusia itu memiliki akuntabilitas dan juga nilai ilahiyah yang menempatkan perangkat syariah dan juga akhlak sebagai parameter yang baik ataupun buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Paradigma ini akan membentuk integritas yang membantu terbentuknya karakter tata kelola yang baik dan disiplin pasar yang baik. Kemudian selanjutnya itu karakteristik transaksi syariah. Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, itu transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Yang kedua, itu prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan juga baik. Yang ketiga, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Yang keempat, tidak mengandung unsur riba. Kelima, tidak mengandung unsur kezaliman. Yang keenam, tidak mengandung unsur masyir. Yang ketujuh, tidak mengandung unsur goror. Dan yang kedelapan itu tidak mengandung unsur haram. Prinsip-prinsip akuntansi. Prinsip dan konsep akuntansi itu ada beberapa macam, yaitu konsep kesatuan usaha, konsep kelangsungan hidup, konsep harga pokok, konsep kesatuan pengukuran, konsep periode waktu, konsep objektivitas, konsep keterbukaan, konsep konsistensi, dan konsep konservatisme. Kemudian, adapun konsep dasar akuntansi menurut AAOIV. Yang pertama itu konsep dasar. Akuntansi syariah ini memberikan penekanan bahwa ada dua hal, yaitu akuntabilitas dan pelaporan. Paradigma asas karakteristik transaksi syariah ini berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah. Yang kemudian bentuk laporan keuangan itu untuk perbankan syariah seperti laporan perubahan posisi keuangan, laporan laba rugi, perubahan ekuitas, arus kas, perubahan investasi yang dibatasi ekuivalennya, laporan sumber dan penggunaan. Kemudian konsep dasar akuntansi menurut pemikir Islam itu yang pertama entitas unit akuntansi itu diartikan bahwa setiap perusahaan adalah suatu unit akuntansi yang terpisah dan harus dibedakan dengan pemiliknya atau dengan perusahaan lain. Kemudian kegiatan usaha yang berkelanjutan itu mengasumsikan bahwa perusahaan akan terus berlanjut di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, periodisasi, adanya perubahan atas kekayaan perusahaan pada pelaporan keuangan yang harus dijelaskan secara periodik. Yang terakhir itu satuan mata uangnya, bahwa penggunaan uang ini sebagai alat perhitungan dalam lingkungan inflasi yang tinggi dan juga sangat dipertanyakan. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.